God, alhamdulillah terus semangat kan suhu daripada tungku apa ya fa kada tu sar sebagai bahasa Papua kali. Jadi mana tungku dan tanyanya dikun close question, berarti pertanyaan A harus dijawab dengan B kan sifat je punya bukan menang kan A pu B kan. Tapi ilung karena hanalung kalen pakiban dan hanalun baca akiban pertemuan tungku bukan menon berkata berani pemimpin Rio Merdekanya dengan wali dan lun pi hana lun depu kan, tetapi dari uro-uro wali menyagetanyo tadungnya bahasa Aceh berapa menyatanya walaupun di Sweden Pak Menumpuk nyuruh Aceh kan, tapi karena orang lain kan juga bahasa Inggris. Tapi bahasa Melayu tergantung situasi ke kalian betul-betul musuhnya di hanji bahasa Aceh, hanji bahasa Inggris terpaksa kan iya tapi hanaga akui bahasa Indonesia di wali dasar long tepe diganyan wilayah Indonesia dan bangsa Indonesia nya hana lagi talum begah sabi, jadi legal standing secara hukum kan wilayah oronyo yang nandi Indonesia nya dari Sabang sampai Merauke yang kan klaim sepihak oleh Soekarno dinyatakan bahwanya wilayah teritorial kan kategori wilayah kan teritorial. Awaknya Indonesia nya oronyo wilayah kan wilayah bekas jajahan Belanda. Sedangkan bangsa yang kan terdiri dari bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Celebes, bangsa Borneo, bangsa Mendung-Mendung termasuk bangsa Papua kan. Jadi secara teritorial dipaksakan untuk tunduk dan patuh di bawah sistem Indonesia dengan TNI dan polisi. Yang kan awalnya dianggap merdeka dalam bentuk paksaan. Teritorial wilayah tetapi ekonomi kan kalau merdeka orang kan bele tapegah di Aceh mau Jawa karo hana merdeka, merdeka hana ikirim orang je ke TKW. Hai mesti contoh bahasa lain mana? Maksud tungku fufu papanyo nane. Nia kerja rumah long ya agak sok baje di kebantu lah mesti. Berarti rona na merdeka lo masa ron ya baje rumah lon. Jadi konteks di kan lagi nya menyegetanyo menyatakan secara ekonomi Indonesia kalau merdeka. Karena kan terjadi perbudakan kan. Rata rumah orang orang miskin yang kerja bawa orang kaya. Orang Jawa, kalau mau orang Aceh pika beta pegah Jawa mentang. Orang Aceh mentang orangnya kayak ikut. Kamu kabar lagi botrung lanjai. Di Malaya kalau orang Aceh yang inang-inangnya kaji ke Bantu di rumah Melayu. Borja mau balik. Orang Melayu je ke Bantu di rumah orang Aceh pada zaman kejayaan Sultan Iskandar Muda yang termasuk Halakema yang gemai orang Melayu borja yang kekun hai kan hanaga sih nyata pegahnya tersinggung orang Melayu kan. Karena lihat masyarakat Aceh yang tinggal di Melayu orangnya dengan galak atau hana galak aja bantu orang Aceh sampai dipersewa rumah, dipersewa kedai untuk minta rezeki orang Aceh. Walaupun orang Aceh yang sebagian katua pakai bancara tagi sawah Aceh supaya baik lale di Malaya, gamanan menansi agelon musuh di Eropa atau pak tentang orang Aceh. Jadi menyangkut dengan bahasa penggunaan wali yang lundepe iganya galak bahasa Aceh. Secara awak-awak so mentang yang merempok elenya pasti bahasa Inggris atau bahasa Svenska kan bahasa Sweden. Tetapi dengan tungku mono pimpinan Rio Merdeka nya hana lun depu bahwa akiban kejadiannya hana lun depu lun. Sabahan je lun jawab saban terbe je ke statement yang salah atau informasi yang salah atau info yang salah. Yang sabo menyangkut beno yang tanyang le tungku yang belum melihat tungku Wahyuna kan tanyang sebetulnya kan sebagai sharing pemahaman atau yang disebut-sebut le tungku bukan tungku Profesor Abdul Bahri ya makna maksud palasi palasinya kan sebuah pemahaman yang salah sepertinya arti. Jadi pengetahuan dan pemahaman yang salah ketika orang salah di mufumnya kaji ke palasi, arti palasi yang lundepe. Yang kedua musuh filosofinya kan ilmu pengetahuan dasar pemahaman dan seterusnya. Jadi
ketika orangnya bangsa Aceh beji diadu domba legok, solusi yang paling raya adalah solusi yang cukup nyata orangnya. Tak bandingkan pakan jamun orang Aceh hana gempaki tapi keroro. Walaupun di jak Belanda, di cara-cara Belanda diadu domba antara hulu balang dan ulama. Walaupun pecah perang cumbuknya tahun 46 ke Indonesia dinyatakan merdeka, sekalipun di Gisak lagi Belanda menjadi agresi Belanda pertama dan agresi Belanda kedua sampai terjadi konferensi meja bundar di Den Haag, di Kerhausnya, di rumahnya. Menyona urang so holiday kedeh julung me karena ilun kaim lung kata mau dalam gedungnya. Nyan bak tanggal 27 Desember si kuma propos kurungnya penyerahan kekuasaan. Jadi Belanda hana diakui 17 Agustus 1945. Dianggapnya nyan keputusan sepihak karena diakuinya berarti dianggap Belandanya kan penjahat perang, penjahat kemanusiaan dan harus digantor go kan. Sampai detiknya hana digantor go karena hana diakui dianggapnya penyerahan kekuasaan dari Jenderal Falmo ke Sultan Syahrir. Pada saat konferensi meja bundarnya kan wilayah aja mana ada melihat Aceh. Bahkan tiba-tiba berubah menjadi Sabang sampai Merauke wilayah bekas jajahan Belanda. Sekalipun legal standingnya kan hana absah. Bahkan kan dipaksakan nih teteh yang pakai. Lagi cerita Amerika pakai pegan negara Amerika 50 buah negara bagian. Karena di bangsa asli Amerika yang disebut Indiana. Bahkan Australia jadi pedang nanggro. Karena dipaksakan aborigin dan kekuasaan Inggrisnya cukup raya, malah terjadi pembunuhan masa-masa kolonial ikan, imperialis kolonialis, artinya pelebaran tanah jajahan. Menyorongnya ikan cara jajah orangnya kan terjadi penjajahan sih detiknya terjadi penjajahan, ikan penjajahan kapitalisme ikan. Tapi kan hanya imperialis kolonialisme, tapi terjadi kapitalisme dengan cara demokrasi tapi tanya kayak jajah. Jadi orang dipengaruhi dengan sistem demokrasi. Kah jadi bupati, Untuk dipegat money politik ikan sistem politik yang dibayu. Ijo jakrung kurang kampung pilih ji. Ini kan sistem demokrasi yang dilikatnya kapitalisme. Artinya si pemodalnya akan mendapatkan kemenangan. Contoh, orang yang mendanai pilkada orangnya, UATR, kan di setel. Sedangkan cukong-cukong dia kan partai nasional dengan partai lokal. Jadi pilihan yang diusung dan disupport oleh partai-partai lain di Pubangai Urang menjadi sistem penjajahan money politik yang berjalan, yang berkuasa kan urung pemodal bono. Ketika kamu menang salah satu kandidatnya dengan dibiayai bono, disupport islaji lagi urang ijon kan tengkulak di bimodal. Jadi barangnya hanya publok urang lain harus publok tengkulak kan. Karena didanai dari modal fund, dari bibit dan santus terus. Mana si politik orangnya? Politik demokrasi menjahanamkan nilai-nilai Islam demi kepentingan para pemodal. Ikan sistem victim of the capitalism. Hanya musim form. Kembali ke mawar yang ditanya oleh Tengku Wahyu, bahkan yang disarankan oleh Tengku Wahyuna bono. Bahkan terjadi perpecahan. Aceh hana pecah. Dari zaman ke zaman orang Aceh hana pecah. Karena ganyan tawaduk dan khusyuk di dalam melaksanakan tugas dan perintah Allah. Karena tanya berideologi Islam. Cuma yang pancu orang Aceh bangsa luar. Bangsa Portugis, bangsa Belanda, Jepang, orangnya Indonesia. Dengan sistem kan pribadi-pribadi. Karena yang menjalankan tugas negara Indonesia di Acehnya kan pribadi-pribadi tetapi dia berkelompok secara sistem, secara kolektif supaya dipejak sistemnya. Contoh institusi negara awalnya, pegu polisi, pegu tentara, pegu MPU. MPU kan dianggap orang pulau agama tetapi menghancurkan agama di Aceh. Karena awalnya tunduk dan patuh di bawah negara sekuler. Tetapi ini kan sangat tajam mau tidak pegah lagi nyo. Ketika kakeneng tungku dan orang hai diterima ketika ilmu ji lagi kebegah tungku bahari mono. Terjadi palasi ji, kesalahan dalam pemahaman. Maka lon pesan batungku pekan Abdul Bahari watai gepegahnya gepetrang. Jadi orang baik salah di mufum palasi. Jadi kesalahan di dalam pemahaman. Jadi singkat cerita orang ini oke, alhamdulillah. Jadi pakan yang disarankan oleh Tengku Wahyuna bono dengan segala hormat lun, yang cukup gak karena kan mengingatkan bahwa orang Acehnya sampai terjadi pertumpahan darah akibat agenda-agenda bangsa belah di laut.
Kapakan ke jamun hana perpecahan sekalipun na penjajah Portugis, na penjajah Belanda, na penjajah Jepang. Karena konsep jamun dengan konsep orangnya beda. Orangnya dipublok agama oleh Indonesia untuk menghancurkan agama. Jamun yang dipublok kolonialismenya, imperialismenya. Artinya dengan gaya penjajah dan taturi penjajahnya sekalipun tentera kenilnya le dari Jawa, le dari Manado, le dari Maluku. Tetapi yang itu kan Belanda, le Abu Syik katanya. Le Nek Indatu katanya. Belanda kapi baru. Sekalipunnya ini dalamnya nah tentara-tentara Jawa, tentara kenil, kuning kelek nederat indisleiker. Tetapi pakan pemahaman jamun oleh ulama katanya, oleh Tunku Abu Syik katanya, kekalian Belandanya naleh boh indikasi. Betul? Secara kofren ikan, referensi bahasa Belanda, bahasa Inggris kofren, reference. Jadi putra pun awaknya bangsa kulit putih. Kedua, kapi kan orang Islam. Walaupun na penumpang gelap dari Jawa, penumpang gelap dari Manado, dari tentara kenil Uno, dari Maluku. Yang kedua, bangsa belah di laut. Gecok keputusan le Abu Syik katanya, le Nek Indatu katanya, karena rata-rata ulama yang dengi ke perang ji dengan syiar pun termasuk lahirlah oleh Tunku Muhammad yang cipta lagunya kok Hikayat Perang Sabi. Yang biasa lalun uring titir kemala. Tunku Muhammad sepekan Tunku Muhammad untuk tinggal insyaallah. Jadi ketika lahir Perang Sabi dan Hikayat Perang Sabinya membangkitkan semangat jihad, semangat fisabilillah. Jadi payahkeun kabeh. Maka orangnya hangjekeun kabeh karena sebahagian Tunku yang berkolaborasi di kerjasaban, berafiliasi, naling kerjasaban terkontaminasi dengan gaya-gaya orangnya sehingga getanya terhambat referensi indikasi buno, referensi yang ulama jamun bagda orang tak kalian Indonesia nento bangsa belah di laut. Bele Poniji Islam saban Urace, kedua kulit saban dengan kulit Urace. Kulit je bangsa belah di laut, ganggap musafir. Kenapa kan di pulau agama kan? Pada agama orangnya dipolitisasi dan menjadi dramatisir untuk menghancurkan kedaulatan bangsa Aceh. Seakan-akan persoalan agama padahal. Karena tanyakan urusan agama Islam di Malaysia, agama Islam di Brunei, dan agama Islam di Timur Tengah, di Turki, hanya masalah karena hanya rupah nanggro gedanyo. Ketika Indonesia dirupah nanggro gedanyo dengan satu paragraf proklamasi G17 Agustus 55 atas nama bangsa Indonesia yang pemindahan kekuasaan menoso pegah. Jadi apa yang terjadi orangnya? Tanya beda pendapatnya nilainya tak pendapat akhlak urung keancur. Padahal yang pancurnya sistem Indonesia. Nyo hanai kaji nanya, gasian urung Aceh gara-gara Indonesia. Mau pakai urung Aceh gara-gara bangsa belah di laut. Berjahana. Nyo kan pemahaman sehingga gedanya sempat menjadi ancaman perang saudara akibat diadu domba dengan latar belakang agama. Urangnya itu birawanyan, urangnya hanya perkara agama. Karena agama di Aceh dilindungi oleh negara Islam Aceh. Karena Islam negara yang melindungi. Karena apa? Negara Islam. Karena tunduk dan patuh di bawah hukum negara Islam. Ke negara sekuler tanya. Sekulernya kan hanya agama. Ke negara agama aja. Berangkat pujud. Maka terjadilah pembebasan agama di Aceh. Perancu agama di Aceh berdasarkan menyetelaah lun, menyepemahaman lun. Pasal 20 kurung ayat 1. Coba begut. Kemerdekaan setiap warga negara dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 pasal 20 kurung ayat 1 ayat 2 nah ilah bunyi. Jadi diberi kebebasan urang beragama di Aceh boleh lanjut getam mateuhna negara. Agama ka sempurna di Aceh dan dari Nabi menteng ba 10 Hijriah Nabi kena gebi khutbah segala wafat ge. Islam sudah kusempurnakan kata Nabi. Wate khutbah ke 10 Hijrahnya di Masjid Makkah Mukarramah. Oke. Bahkan orang yang agama pecah 70 leh. Tetapi tidak hanya masalah karena akidah Islam hanya merubah. Kecuali Syiah. Atau hal-hal yang lain. Bahkan orang yang karena Syiah, Wahabi, macam-macam kan dipertentangkan agama di Aceh. Malah kalahi
tokoh-tokoh muda agama apa ke yai kun abia-abia. Oh tanyo boleh tak pukang agama ile begini. Nya kan kahanamu form aja. Orangnya itu di TNI, orangnya itu di polisi, orangnya itu di Indonesia. Apa perkara agama dia? Orang ngacenya dari indah tu dekan sika orang pucadak kau. Lagi orangnya ya pegah Leti Wahid tahun 2000 dia penyata hukum positif syariat Islam di Aceh. Yang kalau lagi pematian dia laut. Sedangkan yang pucadat naik indah tu Leti Wahid kan naik kitanya. Kan lucu kan? Makanya orangnya kitanya perlu pahami. Betul strategi Indonesia di Aceh untuk dipancur Aceh. Dikuasai tempat-tempat yang sakral. Sakralnya suci. Dikuasai tempat-tempat yang tabu. Tempat masjid, menasa, dikuasai daya. Mama tu tungku-tungkunya dibi gaji, dibi peng, dibi fasilitas. Sehingga ganyan buta politik. Nanggro ke dijajah, ganyan ka dikuasai tapi hanya gedepu. Kenapa kan benan kehaluh awaknya. Dalam dipejak sistem strategi awaknya untuk dikuasai urung-urung getanya yang berpengaruh. Karena dianggap di Acehnya. Ulama dan tungkunya yang benteng pertahanan terakhir di dalam memperjuangkan nilai-nilai agama. Jadi nilai-nilainya anak orangnya kecok lagi. Ibu dah tu awak kia-kia Jawa ya pegat dikir wace. Padahal kitanya yang pucadak je cuma. Orangnya kayak balik. Tak kakak anak kiai dari Jawa hanya dalam dikir kitanya. Kan aneh. Jawa berji ai ba lelaki mah. Ni je irah anak gubernur lenek kitanya. Nyo kan tombong dah buka. Nyo Fatahilah ni Jakarta tu. Yang wali songo memang ada keturunan dari Aceh yang bercadat-cadat termasuk kerajaan Demak Islam Demak di Jawa Tengah. Kita baca bukuan. Belum apa ke awaknya ni tiba sepu. Getanyo nek indah tu dayo ke paju musekat, ke paju bekarah, ke paju timpa sok kaya, ke paju ji semangat-mangat. Wah belangeng awaknya mate paju gaplek. Nyibu kincu lah wate jerik kan mira. Wate na ceritanya lah kayak na cerita bangai becut. Tapi nyo hai lucu. Wate perang di Ambarawa, wate dipimpin oleh Soeharto. Nyamadang na terjadi pertempuran antara wate agresi pegahnya. Putih home melo lu baca, tabagala lu baca. Perubahan yang mendun tentara pasukan Sudirman. Padahal dimuntah karena di paju gaplek. Muntahnya kejerit dia enggak kabeh mati mandu tentara Belanda. Ai serang balik lehnya boleh kan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi singkat cerita uronyo. Bangsa Acehnya bangsa yang cukup mulia sebetulnya. Karena Serambi Mekahnya kan bangsa Aceh yang bu. Karena di Acehnya keturunan Nabi, tanah Aulia. Maka orangnya bangsa Aceh kalau gay paruh manoknya kan wali. Kalau gay di paruh hewan gitu. Hai macam orang tu tanggal 27 kan dibagi Pak Haji Abah TPS. Karena pengaruh oleh bono. Sebab tungku pika politik praktis kan. Kelohan anu beragama. Tungku daya. Kak ikut kan berkampanye ke euforia dengan sistem demokrasi benar. Padahal demokrasinya asal usulnya dari Yahudi Amerika yang menghancurkan memadum sistem nenggro kesultanan Islam di seluruh Nusantaranya dan seluruh dunianya adalah Yahudi Amerika. Di mengenai Yahudi Eropa 27 bonangro dan ilikeji IMF International Monetary Fund atau Amerika ilikeji. Jadi yang terjadi orangnya adalah demokrasi kapitalisme yang menghancurkan sistem Islam tapi hanya sadar berarti. Bahkan nenggro Skandinavianya makmu. Buah nenggro Skandinavia luar biasa makmu ji. Ayah lu meninggal deh. Meninggal mentang hijau peng. Urang lahir mentang hijau peng disupport. Pokoknya luar biasa makmu lah. Bahkan Brunei Darussalam makmu, bahkan Malaysia makmu, pakai Indonesia makmu, padahal kan sabah pulau ya, Kalimantan. Karena yang gepejak oleh Sultanul Baqiyahnya, hukum Islam, gebi rahmat oleh Allah, yang kerahmatan bil alamin. Keempat, pakai Indonesia pangpore rayo dia terus sampai nanti kawi handa darong tong beta pegala. Kadang-kadang orang Aceh pegala dengan orangnya. Bahkan karena ingkar kepada Allah, murka kepada Allah. Yang perlu kita pahami lagi tanya. Man putra yang tak pegahnya tak pegah kegokan kan. Maka kembalilah ke jiwa dan semangat Islam di Aceh. Demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar di Aceh. Semoga bangsa Aceh yang bangsa yang paling mulia. Kitanya tak pede badonya. Kitanya warga negara internasional yang berperilaku akhlakul karimah. Kan bangsa. Orangnya kezaliman, kemungkaran hanya dicegah oleh uru-uru yang tepu. Malah ikut menjadi andil pegatian Acehnya dia ke provinsi termiskin di Sumatera dan termiskin di Indonesia. Na'udzubillah min zalik. Sangat ironis kan?
Nanggro kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Nyan penghijauan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser Madang 7 triliun di Bayu Titun le Norway. Ada kebijakan dunia internasional. Bahkan ni cok li Jawa. Ura cedek. Tapi truk angin ni pulau. Pulau masuk apa mak? Pulau minyak gai kalau kejadian kan 27 tahun di cok li semua. Dari 7 ke 2018. Hanai ke orang Aceh. Berkah yang tak banggakan orang. Bupati Gubernur hanai pedepak ni haji pedepak pun di Bayu Utang le. Tahun kedua pedepak proyek dengan awak support ji. Hai cukong lah hati ji. Urus-urus yang bermodal, yang money politik puno. Yang kan menghancurkan nilai-nilai peradaban Islam. Tapi hana so kaji tanya tungku. Sedih tanya kan? Ketika tanya pegah. Oh, nyokai Ipancu persatuan kesatuan betul, tapi pancu persatuan kesatuan syaitan yang beraliran dan beraliran sekuler, marxisme, nasakom, nasional agama komunis yang email itu Soekarno. Orangnya merasa bangga aja. Di cara ilawan kita nyonya kelakinya aja. IPKB di penyek itu nak mama itu. Tapi kan bagian daripada perjuangan biasa. Maka kalau takut digusur ombak jangan berumah di tepi pantai. Yang kata Melayu. Menyaya berjuang. Pasti katanya hana risiko kan. Urung-urungnya hana risiko urangnya urang kaya Aceh. Gabuk dengan kekayaan kan, gabuk dengan motor mewah kan, gabuk dengan perusahaan gitu, gabuk dengan toko gitu. Pani maka lun begah laki maaf raya. Yang berjuang orangnya urang ngatin. Tiga tin, urang kaya item le. Karena pakan ilmu aja hanali. Pegahnya pegah akhirat. Petraji akhirat. Anu mi duit sampai payah pelung malaya, hana sepuduli orang ngatir. Kadang mutang pak le untuk ku bayar menyakali ku pegang pasport nungku. Truk gede le bulan nungku bayar. Truk gede kai drop. Peng pasport nangan bayar. Sedih ana. Pakai drop kan overstay lebih hidup. Kadang anggap pendatang haram. Sedih ana. Pasport gok ngalom bayar, anu ada inang tinggal di rumah. Cukup sedih dan menderita kabang saja. Yang galom yang kaipoh tau bela. Jadi putra, destination of our nya kena benar tunggu puding kita yang balun. Lagi nyo kajilah lum begaba matang hana gede putra destination lum. Destination kita nyo supaya kita nyo tapi kisah kelai. Delat Allah dan hukum negara Islam Acehnya kembali bangsa Aceh bermarwah. Baik tu nyo ngangaki nyo kena tunggu Ablah Syafi'i berwasan kubu ke panglima kita nyo. Baik je kan jajahan gop. Nyo nak tunggu puding yuk begedeng. Jadi kadang-kadang lum begaba masa hana gede putra haji. Tujuan ji hana gede mandum lagi nyo jilah tak pegah abah anak gedepu. Kan mungkin lu enggak pegah sodo kan. Untuk kata tersinggung kan. Tujuan kita nya saboh. Bujeta muda dengan Islam tamu mati dengan Islam dan kembali bangsa Acehnya bermarwah sehingga kita nya benar semangat jihad, semangat fisabilillah, jemaat syahid untuk amar ma'ruf nahi munkar dan tetap istiqamah kepada Allah. Maka lungkeun tetap semangat ada istiqamah. Tujuannya semangat semangat jiwa Islam kita nya. Jadi hana perbedaan, benar keikhlasan dalam perjuangan. Maka putra kepegang oleh Allah. Menyeurang beriman kapasi di ikhlas. Di dalam keikhlasan kapasinya kebaikan. Urang baik kalau tentu ikhlas. Mana nilai? Tetap semangat dan istiqamah.